kita bacanya CVSKL Hospital, Iya, begitu ya, betul Ibu Silvi. perwakilannya di, Indonesia, begitu. Nah, di pandemi COVID-19 ini menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama. Namun banyak masyarakat yang khawatir untuk berkonsultasi atau memeriksakan diri ke rumah sakit atau klinik, dan banyaknya akhirnya menunda kalau ada keluhan, sehingga kondisinya bisa terlanjur parah. Nah, saat ini Cardiac Vascular Central Kuala Lumpur atau CVSKL Hospital di Malaysia hadir untuk menjawab kebutuhan Anda nih Sobat Maestro mengenai kesehatan jantung, paru-paru, dan toraks. Untuk itu, yuk kita simak perbincangan menarik ini lewat Zoom bersama dengan Dr. John dari Malaysia. Selamat siang, Dr. John. Selamat siang. Apa kabar? Apa baik? Cerah sekali di sana kelihatannya ya. Ya. Selamat siang juga Bu Desi. Selamat siang Ibu Silvi, selamat siang Dr. John. Selamat siang, Desi. Ya, dan sepanjang kami berbincang nih Sobat Maestro, kalau ada yang mau bertanya, silahkan lewat SMS atau WhatsApp 081321000925 seputar perbincangan yang sedang kami bicarakan ini ya, seputar kesehatan jantung, paru-paru, dan toraks. Oke, nah silakan memperkenalkan diri dulu Dr. John. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu. Dan terima kasih banyak kepada Radio Maestro kerana menerima saya hari ini. Sudah saya share slide saya? Oke, saya coba share ya. Silakan dokter. Oke. Mungkin bisa Oke, bisa nampak slide saya? Ada, sudah. Sudah. Saya bacakan ya dokter ya. Apa? Dibacakan oleh Ibu Silvi, dok, sebab tidak semuanya menyaksikan lewat YouTube, ada yang mendengarkan melalui radio, so they can only hear our voice. Jadi Ibu Silvi akan membacakan dulu judulnya. Thank you dok. Oke, saya bisa bacakan juga. Oke, silakan. Oke, saya bermula. Jadi saya akan berbincang tentang penyakit jantung, paru-paru, dan dada dengan fokus pada penyakit-penyakit yang paling baik diobati dengan operasi. Ini umumnya merupakan kondisi yang lebih serius, tetapi ada juga kondisi yang kurang serius di mana operasi sangat membantu. Saya harap Bapak dan Ibu akan menemukan ini menarik dan bermanfaat. Tunggu saya. Oke, jadi pertama kita akan melihat bagaimana jantung bekerja. Jadi jantung adalah pompa yang memompa darah ke seluruh tubuh. Ketika jantung memompa, semua darah didorong keluar melalui aorta, iaitu pembuluh darah yang terbesar. Jantung juga memiliki suplai darahnya sendiri melalui arteri koroner. Jantung memiliki 3 arteri koroner, 2 yang utama di sisi kiri dan 1 yang utama di sisi kanan. Di dalam jantung juga memiliki katup di dalamnya. Katup ini fungsinya membawa darah mengalir satu arah melaluinya. Ini satu katup mitral, katup aorta, katup tricuspid, dan katup pulmonary. Jadi ada 2 katup di sisi kiri jantung dan 2 katup di sisi kanan jantung. Oke, jadi arteri koroner
bisa terkena penyakit kerana plak kolesterol menyempit atau menyumbatnya. Jika sedikit menyempit, maka ini dapat menyebabkan angina atau nyeri dada. Jika lebih parah, maka dapat menyebabkan serangan jantung. Boleh dengar saya? Iya, Bisa, terdengar, Dok. tetap. Oke. Iya, silakan. Oke. Jadi ada beberapa pilihan perawatan untuk penyakit arteri koroner. Sebahagian besar kasus tidak terlalu parah dan dapat diubati dengan ubat sahaja. Jika penyakitnya lebih parah, maka stenting arteri koroner atau ring bisa dilakukan. Namun jika ada banyak penyakit di semua arteri koroner dan terutama jika ada beberapa penyempitan, operasi bypass arteri koroner adalah pengobatan terbaik. Ini akan memastikan bahawa anda memiliki kelangsungan hidup terpanjang dan dengan kualitas hidup yang terbaik. Okay. Jadi dengan minum ubat saja ada beberapa jenis ubat yang harus diminum seperti aspirin, iaitu pencegah darah atau clopidogrel dan ticagrelor. Ini semuanya ubat pencegah darah. Ada juga ubat seperti beta blocker, nitrate ACE inhibitor dan juga statin, iaitu ubat kolesterol. Jadi dengan stenting koroner, stent atau pipa dimasukkan ke dalam arteri koroner di bawah panduan X-ray untuk membuka arteri yang menyempit. Ini adalah perawatan yang sangat baik jika ada satu atau dua penyempitan pada pembuluh darah yang memasuk jantung. Namun stenting tidak terlalu baik jika ada banyak penyempitan yang melibatkan banyak pembuluh darah. Ini kerana banyak stent akan diperlukan dan setiap stent memiliki risiko tersumbat. Ada juga risiko bahawa penyakit baru dapat berkembang di arteri koroner sebelum atau setelah stent. Jadi jika ada penyakit arteri koroner yang mempengaruhi 3 atau lebih arteri koroner, dan terutama jika ada beberapa penyempitan di arteri koroner, maka operasi bypass arteri koroner adalah pilihan yang terbaik. Ini melibatkan pengambilan pembuluh darah dari bawah dinding, dada, dan dari kaki atau dari lengan. Pembuluh darah baru kemudian dijahit ke arteri koroner untuk memotong kawasan yang menyempit atau tersumbat. Ini seperti membangun jalan raya atau jalan tol untuk memotong jalan lama. Jadi jalan lama tetap di mana mereka berada, tetapi ada jalan raya baru untuk membawa darah ke jantung. Jadi pilihan pengobatan terbaik bergantung berapa arteri koroner yang terlibat. Jikalau satu atau dua penyempitan arteri koroner yang tidak melibatkan arteri di bahagian depan jantung, maka minum ubat saja cukup untuk kebanyakan pasien. Jika dengan minum ubat masih terasa nyeri dada, maka stenting arteri koroner bisa dilakukan. Jika satu atau dua penyempitan arteri koroner yang melibatkan arteri di bahagian depan jantung, maka stenting arteri koroner dinasihatkan untuk melanjutkan nyawa. Tapi jika 3 atau lebih penyempitan arteri koroner atau melibatkan bahagian asal arteri utama jantung, maka operasi bypass arteri koroner adalah terbaik. Jadi perbezaan antara stenting
coroner dan operasi bypass adalah stenting coroner hanya memperlakukan bahagian yang sakit dari arteri coroner. Itu tidak melindungi terhadap penyakit di masa depan di arteri coroner. Sebaliknya, bedah bypass merawat bahagian yang sakit dari arteri coroner dan juga melindungi terhadap penyakit arteri coroner di masa depan kerana seluruh area yang berisiko telah dilewati dan bahkan jika penyakit akan berkembang di area tersebut di masa depan, itu tidak adalah masalah. Jadi jika menjalani operasi bypass coroner, pemulihannya biasanya di rawat inap di ICU 2 hari dan 5 hari lagi di kamar biasa. Setelah dibenarkan pulang ke rumah, bisa kembali bekerja setelah 6 minggu, bisa berkendara setelah 6 minggu, tetapi hindari membawa barang berat sekitar 3 bulan kerana tulang ambil masa 3 bulan untuk sembuh semula. Dalam masa 3 bulan akan merasa lebih baik jika dibandingkan sebelum operasi. Walaupun sudah menjalankan operasi bypass, masih penting untuk minum ubatan-ubatan. Jadi pencegah darah seperti aspirin harus diminum seumur hidup dan dalam masa setahun selepas operasi ada satu lagi ubat mencegah darah seperti Plavix atau Brilinta dan ubat kolesterol seperti statin harus diteruskan dan ada ubat lain seperti beta blocker jika serangan jantung atau fungsi jantung lemah dan tekanan darah dan diabetes pun perlu dikawalkan. Luka operasi bypass itu luka stenotomi biasanya tidak terlalu nyeri. Kebanyakan pasien hanya mengambil ubat paracetamol saja selepas beberapa hari. Dan operasi bypass masa ini operasi yang nyaman, risiko kematian lebih kurang 1% untuk kebanyakan pasien. Ada beberapa penelitian yang membandingkan operasi bypass dan stenting coroner pada pertama, katup mitra yang memisahkan jantung dari paru-paru. Katup ini bisa terkena penyakit dan mulai bocor, juga bisa menyempit. Jika hal ini terjadi, pasien mungkin akan merasa sesak kerana darah yang biasanya keluar dari paru-paru sekarang mengalir kembali ke dalamnya. Dengan kondisi ini ada beberapa pilihan pengubatan. Jika tidak terlalu parah, maka minum ubat saja bisa. Tapi jika kebocoran ini sangat parah, masa operasi untuk memperbaikan injak mitra atau menggantikan injak mitra dengan satu yang baru diperlukan. Dengan kondisi ini, semakin dini dilakukan pembedahan untuk memperbaiki katup yang bocor, maka kelangsungan hidup pasien akan semakin baik. Ini adalah studi yang membandingkan kelangsungan hidup pasien tergantung pada tahap di mana mereka menjalani operasi. Pasien yang menjalani pembedahan ketika tidak ada gejala atau hanya gejala ringan hidup lebih lama dibandingkan dengan penderita yang menunggu sehingga sesak nafas sebelum menjalankan pembedahan. Membandingkan operasi perbaikan katup dengan operasi penggantian katup,
pasien yang menjalani perbaikan katup mitra hidup lebih lama dibandingkan dengan mereka yang menjalani penggantian katup. Faktanya, setelah operasi perbaikan katup mitra berhasil, harapan hidup pasien kembali normal dan sama seperti yang diharapkan pada populasi umum. Jadi pasien dengan kebocoran katup mitra yang parah akan memerlukan operasi. Seawal operasi dilakukan, semakin baik hasilnya bagi pasien. Perbaikan katup mitra lebih baik dibandingkan penggantian katup mitra. Okey, sekarang beralih ke katup aorta. Ini adalah katup jantung memisahkan jantung dari bahagian tubuh lain. Ini juga bisa menyempit dan juga bisa bocor. Pada penyempitan katup aorta yang sangat parah, suatu kondisi yang dikenal sebagai stenosis aorta parah, pasien berisiko tinggi meninggal setelah gejala berkembang. Gejala ini termasuk nyeri dada, sesak napas dan pingsan. Setelah gejala ini berkembang, pembedahan segera untuk mengganti katup aorta harus dilakukan. Operasi penggantian katup aorta melibatkan pengangkatan katup yang sakit dan penamaan katup baru yang dapat terbuat dari logam atau jaringan haiwan. Untuk pasien yang muda, kami akan merekomendasikan mencadangkan katup logam kerana akan bertahan seumur hidup pasien. Namun, katup ini membutuhkan ubat pencegah darah yang disebut warfarin. Dengan ubat ini, kadar pembekuan darah harus dipantau dan pasien juga tidak boleh makan terlalu banyak sayuran hijau yang mengandungi vitamin K. Untuk pasien lanjut usia di atas 70 tahun, kami mencadangkan katup jaringan jantung yang terbuat dari jaringan haiwan. Ini akan bertahan 10 hingga 15 tahun, tetapi tidak memerlukan ubat pencegah darah dalam jangka panjang dan juga tidak ada pantangan makanan. Untuk pasien yang memiliki banyak kondisi medis lain yang meningkatkan risiko pembedaan atau yang sangat tua atau sangat lemah, kami memiliki pilihan untuk mengganti katup aorta tanpa perlu pembedaan terbuka. Prosedur yang disebut penggantian katup aorta transcatheter. Dengan prosedur ini, katup dimasukkan melalui sayatan kecil di pembuluh darah di kaki dan di bawah pantuan X-ray, katup ditempatkan di tempat katup aorta, dilepas dan dilepaskan. Dalam jangka panjang setelah 5 tahun, penggantian katup aorta normal masih lebih baik dibandingkan dengan katup transcatheter baru ini. Kerana pasien yang menerima katup aorta normal akan hidup lebih lama. Tetapi jika risiko operasi terlalu tinggi bagi pasien, bagi penggantian katup aorta transcatheter adalah pilihan yang baik. Jadi pesakit dengan penyempitan katup aorta yang parah memerlukan operasi penggantian katup aorta dengan segera. Katup aorta juga bisa bocor. Katup aorta yang bocor tidak seserius katup aorta yang menyempit. Pasien sering tidak meninggal secara tiba-tiba, tetapi bisa sesak napas dan lesu. Ketika pasien mengalami gejala-gejala ini, atau jika jantung mulai membesar atau menjadi lemah, maka operasi untuk mengganti katup aorta harus dilakukan.
Jadi dengan pembocoran katup aorta yang parah, operasi penggantian katup aorta diperlukan bila pasien merasa sesak nafas atau jantung mengembang atau fungsi jantung lemah. Okey, sekarang mari kita bahas aorta, iaitu pembuluh darah besar yang membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Aorta tekatan bisa robek atau koyak jika tekanan darah terlalu tinggi dan tidak terkontrol dengan baik, atau jika pasien memiliki kondisi medis yang berhubungan dengan aorta yang lemah seperti penyakit Marfan atau dilatasi aorta. Bila ini terjadi, penderita akan mengalami nyeri hebat di bahagian dada atau punggung. Dan bila hal ini terjadi, operasi segera untuk mengganti aorta harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien jika robekan ada di bahagian awal aorta. Jika robekan mengarah ke bahagian bawah aorta, maka dapat ditangani dengan obat untuk mengontrol tekanan darah pasien. Jadi kekoyakan saluran darah aorta di bahagian awal memerlukan operasi secepat mungkin. Kekoyakan saluran darah aorta di bahagian hujung memerlukan rawatan kawalan tekanan darah. Jadi untuk mencegah diseksi atau robekan aorta, penting untuk mengontrol tekanan darah, dan juga jika aorta telah menjadi besar lebih dari 5.5 cm, maka harus diganti dengan cangkuk aorta yang baru. Dan ini gambar menunjukkan perkembangan aorta yang telah besar, dan pasien ini menjalankan operasi untuk menggantikan bahagian aorta yang telah berkembang. Pada pasien yang mengalami aneurisma akar aorta awal, bila tidak terlalu besar, kita dapat membuat bahan yang kuat untuk membungkus aorta, akar aorta tidak membesar lagi. Ini akan memperkuatkan aorta, mencegahnya membesar dan mencegahnya Kami juga dapat merawat pasien yang mengalami kerengkitan lebih. Jadi ini adalah penyelesaian menunjukkan dengan cara itu saiz aorta telah terkawal dan tidak membesar lagi. Jadi kami juga dapat merawat pasien yang mengalami keringkat berlebih pada tangan. Misalnya jika mengganggu penulisan atau penggunaan komputer, pesakit yang berpeluh parah di bahagian tangan. Kita bisa merawat kondisi ini kerana saraf yang mengawal keringkat pada tangan berjalan di bahagian belakang dada. Melalui operasi lubang kunci dengan 2 sayatan kecil di sisi dada, kita dapat membelah saraf ini yang dikenakan sebagai saraf simpatetis. Jadi operasi ini melibatkan 2 irisan yang kecil dan saraf simpatetis dipotong di 2 bahagian. Biasanya pasien dirawat 1 malam di hospital, dan hasil dalam 1 minggu biasanya tangan pasien akan kering dan hangat. Operasi ini dipanggil thoracic sympathectomy. Kepuasan pasien 95%, tapi ada kesan sampingan iaitu pasien
memang ada berpeluh di bahagian badan lain atau berpeluh selepas makan. Tetapi kebanyakan pasien berkata itu tidak adalah masalah banyak. Kepuasan mereka kebanyakan 95% berpuas hati dengan operation ini. Ada pilihan rawatan yang lain untuk kondisi ini, hipohidrosis, iaitu perubahan cara hidup, rawatan kegelisahan, bisa pakai krim antiperspiran yang mengandungi aluminium dan bisa juga minum ubat seperti ubat anticholinergic atau oxybutynin. Jadi kita pergi sekarang kepada tumor paru-paru jinak. Tumor paru-paru yang jinak biasanya kalau dibiarkan saja dia akan membesar dan akan membuat masalah jika dibiarkan. Dan sebab itu jinak ini walaupun tidak kanser harus dikeluarkan juga kerana dia akan membesar sangat dan menimbulkan masalah jika dibiarkan. Dan satu kondisi lagi yang dirawat di dada adalah kanker paru-paru. Dengan kanker paru-paru, jika diagnosisnya lebih awal sebelum menyebar ke bahagian lain tubuh atau menyerang struktur vital yang lain, harus diangkat kerana menawarkan perubahan penyembuhan yang terbaik. Dan ini adalah contoh itu kanker paru-paru. Jadi operasi disarankan untuk berbagai kondisi jantung, paru-paru dan dada, menjalankan operasi dengan lebih awal bila diperlukan, hasilnya lebih baik untuk pasien. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih banyak telah mendengarkan dan mendengarkan saya hari ini. Terima kasih kepada Radio Maestro Bandung kerana menjamu kami hari ini. Jika anda memiliki pertanyaan yang saya senang hati menjawabnya, meskipun saya mungkin perlu bantuan dengan terjemahan jika saya tidak mengerti pertanyaannya. Jadi terima kasih banyak. Saya tak boleh dengar. Tak boleh dengar. Oke. Sudah bisa dengar, dokter? Bisa dengar, bisa dengar. Terima kasih banyak untuk penjelasannya yang begitu lengkap. Terima kasih banyak. Ya. Nah, tapi dalam keadaan pandemi sekarang, walaupun ada keluhan nyeri keluhan jantung dengan mungkin gejala-gejalanya tadi saya bisa catat mungkin nyeri dada atau sesak napas dan bahkan pingsan begitu ya. Itu salah satu gejalanya. Itu apa? Apa pertanyaan? Gejala-gejala sakit jantung. Ya. Jadi bergantung kepada apa kondisi jantung, tapi gejala seperti nyeri dada, pingsan, sesak nafas itu biasanya kondisi yang common untuk masalah jantung. Oke, tapi dalam masa pandemi ini orang sulit untuk bisa ke rumah sakit ya. Desi bisa terjemah? This is when pandemic is arise, so difficult for people to come to the hospital, dokter. Oh, ya. Itu pandemik ya. Itu masalah pandemik. Kerana masalah pandemik ini ramai
pesakit dengan kondisi-kondisi seperti jantung tidak dirawati. Jadi tapi bergantung di situasi di Bandung saya tidak sedar, tapi kalau bisa harus juga kalau ada gejala-gejala ini harus juga pergi ke hospital dengan kerana bahayanya jika jangan tidak pergi ke hospital kerana takut ini pandemik. Itu masih penting kalau ada gejala untuk pergi ke hospital. Iya, baik. Dan untuk menentukan bisa minum obat sendiri juga kan harus konsultasi dengan dokter untuk dosisnya ya dokter ya? Itu penting kerana ini penyakit adalah berlainan di pasien-pasien yang berlain. Jadi ubat ini harus di-adjustkan bergantung kepada pasien kerana ramai pasien juga ada kondisi-kondisi medis yang berlainan dan ada kemungkinan dosage ubat ini harus diubahkan bergantung kepada kondisi-kondisi medis yang lain. Iya. Jadi perlu disesuaikan ya Bu Betul. Sylvie. Kadang-kadang kan mungkin oh ini tante saya pakai obat ini, pakai aja gitu kan. Belum Padahal tentu ya. belum tentu tepat sebab kondisinya berlainan ya dokter ya. Ya betul ya. Contohnya kalau ada masalah buah pinggang itu kidney failure, ada banyak obat yang dosisnya harus dikurangkan dan ada obat juga kalau orang tua dosisnya pun harus dikurangkan juga dan ada obat tekanan darah kalau tidak mencukupi tekanan darah masih tinggi obat itu harus dipertingkatkan. Jadi ada beberapa harus dijumpa oleh dokter, diperiksa untuk dokter untuk menasihatkan berapa banyak ubat untuk minum. Iya, karena setiap orang kondisinya berbeda, jadi jangan satu orang pasien pakai ini, dia turuti, begitu jangan ya dokter ya? Ya, betul ya. Ya, ini ada satu pendengar yang mau bertanya kepada dokter. Oke. Pengirim SMS ini dinyatakan dokter listriknya terganggu katanya, listrik di dalam tubuhnya, kelistrikan jantung. Iya, kelistrikan jantungnya terganggu. Nah, si pengirim SMS ini bertanya apa pencegahannya dan apakah bisa sembuh. Setiap hari dia harus minum obat untuk iramanya saja. Apakah berbahaya? Begitu katanya. Itu saya tidak terangkan dalam sesi ini. Itu bergantung itu elektrik ya jantung. Jadi jantung itu heart rate itu bergantung kepada elektrik jantung. Jadi itu pun ada masalah, ada patient ada masalah dengan itu. Dan kalau itu terlalu cepat atau irregular, maka ada ubat untuk mengawalkan dia, untuk memperlahankan jantung. Kalau terlalu perlahan, maka kita bisa pasangkan satu pacemaker untuk bantu jantung berjalan dengan lancar. Itu tidak perlu tindakan operasi ataukah hanya perlu obat-obat saja? Itu masalah kita perlu periksa itu ECG. ECG itu memberitahu kita apa masalah dengan elektrik jantung. Kalau ada kondisi, kalau itu kita panggil atrial fibrillation, kalau jantung terlalu cepat dan tidak biasa, irregular, maka ada ubat kita boleh minum untuk mengawalkan itu. Tapi juga ada jantung yang terlalu perlahan kerana itu elektrik tidak dapat menerusi jantung dengan lancar, maka dalam kondisi itu kita boleh buat operasi yang kecil untuk masukkan satu pacemaker ke dalam badan, ke dalam tubuh dan ke jantung supaya jantung menerima elektrik yang sesuai untuk menjalankan kerjanya. Iya. Jadi saya tambahkan sedikit ya Bu Sylvie, ini untuk electricity atau kelistrikan jantung memang tadi Dr. Johnson jelaskan ada dua, ada yang
iramanya tidak stabilnya itu terlalu cepat, kalau itu bisa dengan obat-obatan. Iya. Dan yang satu macam lagi iramanya tuh detaknya terlalu lambat, jadi di bawah Pelan, normal, ya. betul. Nah kalau yang terlalu pelan ini kemungkinan perlu tindakan medis, Bu, yaitu berupa pemasangan pacemaker gitu. Gitu ya Dokter John ya? Ya itu betul, tapi dengan kondisi yang jantung terlalu cepat atau irregular dan selepas minum ubat masih tidak terkawal, kita pun bisa buat procedure untuk memperlahankan jantung dan membuat dia kerja biasa lagi. Ini dipanggil ablation. Jadi ini adalah procedure kecil di mana itu elektrik jantung dikawalkan supaya dia menjalan dengan hala yang betul. Jadi itu satu option juga kita bisa buat. Selepas minum ubat, kalau masih tidak terkawal, kita bisa buat itu procedure ablation untuk patient itu. Ablasi berarti Bu. Kalau terlalu cepat bisa dengan obat, kalau masih belum teratasi, langkah selanjutnya dengan tindakan ablasi. Begitu ya Dokter ya? Oh ya, betul ya. Oke, baik. Nah ini Cardiac Vascular Central Kuala Lumpur kan adanya di Malaysia, begitu ya. Nah, dalam situasi pandemi global yang belum berakhir ini, apakah memungkinkan untuk misalnya Sobat Maestro yang punya keluhan jantung ini pengen berobat ke sana, begitu? Oh, patient dari Bandung datang ke sini, ke Kuala Lumpur, soalan itu. Sana, iya. Itu masa ini susah sikit kerana pandemik ini dan saya rasa tapi boleh kalau bisa mau datang, kita ada procedure untuk membantu dan Jessie bisa membantu kita terpaksa mendapat kebenaran dari kerajaan. Dia ada procedure. Jadi masa ini masih bisa datang tapi perlu memberitahu wakil kita di Indonesia seperti Jessie untuk mengaturkan. Oke, Ya, saya bantu mungkin jelasin ya, Ibu. ya, mungkin Ibu Desi ya bisa bertanya, bisa menjelaskan ya saya kepada bantu Sobat jelaskan ya. Maestro. Baik, sahabat Maestro, jadi memang saat ini pandemi Malaysia ini masih membatasi untuk menerima pasien-pasien maupun pengunjung internasional gitu dari negara-negara lain. Nah, Indonesia ini termasuk yang terkena pembatasan nih Bu Sylvie dan Sobat Maestro semua. Jadi prosedurnya adalah kalau memang butuh pengobatan yang advance ya, karena CVSKL ini kan juga merupakan rumah sakit rujukan karena dia spesialis di jantung, kumpulan pakar-pakar jantung, bahkan rumah sakit di Kuala Lumpur dan sekitarnya juga kalau ada ketemu kasus yang kompleks gitu, mereka akan rujuk ke CVSKL. Nah, seandainya situasinya Sobat Maestro membutuhkan second opinion atau mau berobat ke CVSKL, yang pertama-tama biasanya kami akan jadwalkan dulu untuk teleconsultation. Setelah teleconsultation, maka kalau memang jadi berangkat, prosedurnya harus mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan, Bu. Jadi dengan swab test setelah keluar hasil, harus swab test dulu ya. Pasien hanya boleh didampingi oleh satu orang. Jadi satu pasien dan satu pendamping ini melakukan swab test, kemudian kami akan bantu ajukan perizinannya. Kalau izinnya itu sudah terbit, yang berangkat juga masih terbatas pada charter flight, Bu. Belum bisa dengan penerbangan umum yang menggunakan tiket atau commercial flight gitu, tapi masih memungkinkan untuk ke CVSKL, begitu Ibu. Oke, jadi nanti perwakilan CVSKL di Indonesia akan membantu pasien yang akan berobat ke sana, begitu? Iya, betul. Jika diperlukan ya, bila sangat urgen gitu. Tapi kalau misalnya lewat Zoom seperti ini, apakah juga memungkinkan kalau misalnya hanya makan obat saja gitu, atau tetap harus periksa gitu ya? Gimana? Sebatas kalau masih bisa dengan Zoom atau kita biasanya pakai Microsoft Teams, Bu, untuk teleconsultation. Tapi kalau biasanya kondisinya sudah cukup parah, saya kira dokter perlu melakukan pemeriksaan secara langsung ya Dok ya, harus ada ECG, ada tes-tes lainnya atau mungkin di scan ya Dok. Ya, patient pertama kali harus diperiksa dokter kerana susah sikit dengan Zoom.
Tetapi selepas sudah periksa satu kali, kita sudah tahu berkenaan dengan pasien. Selepas itu ramai pasien kita ada di Indonesia dengan Zoom bisa. Tapi pertama kali sekarang susah sikit, tapi bisa juga. Tapi kita perlukan ujian-ujian yang telah diperbuatkan di Indonesia. Medical record yang sudah pernah dijalani di Indonesia mungkin di email dulu begitu Bu. Nah, jadi pada saat teleconsultation dokternya sudah sempat baca nih sebelumnya sudah pernah melakukan tes di Indonesia. Nah kemudian untuk langkah selanjutnya bisa ditentukan. Tapi kalau pasiennya sama sekali belum pernah melakukan pemeriksaan fisik itu agak sulit ya. Jadi harus ketemu dokter dulu di sana ya. Lebih bagus ya. Iya. Oke, jadi buat Sobat Maestro nih yang mungkin ada keluhan dan ingin ke sana, mungkin bisa nanti menghubungi Ibu Desi, nanti Ibu Desi akan kasih alamatnya dan sebagainya begitu ya. Kalau yang sudah pernah cek di Indonesia bisa kirimkan dulu melalui email. Iya, melalui email. Tapi kalau sangat diperlukan untuk datang ke sana menemui Dr. John, nanti Ibu Desi yang akan membantu sampai mengurus segala sesuatunya, perizinannya ya. Termasuk kalau hanya melalui teleconsultation juga kita akan bantu buatkan appointment gitu, dijadwalkan waktunya. Oke, masih ada 6 menit barangkali dokter untuk para pendengar di Indonesia, khususnya di Radio Maestro ini, untuk menjaga kesehatan jantung. Ya, jadi itu terpenting untuk menjaga kesihatan jantung kerana untuk mencegah masalah jantung lebih penting daripada merawatnya. Jadi paling penting jaga kesihatan, makanan sesuai, buat itu exercise senaman, pergi check up supaya kalau ada kondisi jantung kita dapat tahu lebih awal dan dapat memulakan rawatan dengan awal. Kerana lebih awal kita memulakan mungkin dia orang tengah ni gitu, tengah cakap tengah video. Oh, okay. Dia orang tengah ni gitu, tengah cakap tengah video. Oh, okay. Dia orang tengah ni gitu, tengah cakap tengah video. Oh, okay. Ya, baik. Bisa dengar? Ya, kita hilang sebentar tadi. Hilang lagi untuk kedua kalinya. Oh, okay. Ya, silakan dilanjutkan dokter untuk kesehatan jantung. Ya, baik. Ya. Bisa dengar? Untuk kita hilang sebentar tadi. Hilang lagi untuk kedua kalinya. Kurang sekali setahun. Ya, silakan dilanjutkan dokter untuk ECG, kesehatan jantung. baik. Bisa dengar? Untuk kita hilang sebentar tadi. Hilang lagi untuk kedua kalinya. Kurang sekali setahun. Ya, silakan dilanjutkan dokter untuk ECG, kesehatan jantung. baik. Untuk kita hilang sebentar tadi. Oke, baik. Sekarang Ibu Desi kembali nih. Di manakah perwakilan CVSKL di Indonesia? Di Indonesia untuk saat ini ada hilang sebentar tadi. Bandung dan sekitarnya bisa menghubungi saya Desi di nomor telepon 08 777 1314 088. Saya ulang ya, Jakarta, Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya dengan Desi di nomor telepon 08 777 1314 088. Kemudian untuk area Jawa Timur, Surabaya dan sekitarnya kami ada perwakilan yaitu Bapak Rizal di nomor 0811 3119
7072. Saya ulangi untuk area Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya dengan Bapak Rizal di nomor 0811 3119 7072. Kemudian satu lagi, kami juga ada perwakilan untuk yang berbahasa Mandarin nih, Sobat Maestro sekalian. Barangkali kan mungkin yang usia lanjut gitu atau yang terbiasa berbicara bahasa Mandarin bisa menghubungi link-link di nomor +60 16 788 0400. Saya ulangi, yang berbahasa Mandarin perwakilan CVSKL Hospital dengan link-link di nomor +60 16 788 0400. Jadi silakan, layanan dari perwakilan-perwakilan ini bebas biaya begitu Ibu. Jadi layanan ini adalah kepanjangan tangan dari CVSKL Hospital untuk membantu para pasien yang membutuhkan informasi maupun bantuan pengaturan untuk berobat ke CVSKL Malaysia, termasuk penjemputan dari airport gitu. Kami layani juga penjemputan gratis, informasi untuk visi biaya dan sebagainya. Lengkap sekali ya dari menghubungi, terus diaturkan jadwal ketemu dokter, diaturkan mungkin telekomunikasinya begitu ya. Oke. Jadi Anda yang memerlukan bantuan dari perwakilan CVSKL di Indonesia bisa menghubungi nomor-nomor tadi. Untuk Jakarta, Bandung, dan sekitarnya hubungi Desi di 08777 1314088 begitu. Oke, sementara ini terima kasih banyak Dr. John. Terima kasih. Ya, sukses terus untuk Anda. Oke, terima kasih banyak. Dan sehat terus untuk dokter juga ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Iya, dan untuk Bu Desi juga terima kasih sudah hadir siang hari ini mewakili CVSKL perwakilan di Indonesia begitu. Sekali lagi Sobat Maestro yang memerlukan bantuan untuk apa sih, untuk informasi begitu. Silahkan menghubungi Ibu Desi di 08777 1314 088 atau di wilayah Jawa Timur tadi menghubungi Pak Rizal di 0811 3119 7072. Betul ya? Betul. Atau yang berbahasa Mandarin menghubungi link-link di +60 16 788 0400. Ya, betul. Oke. Terima kasih sekali lagi Dr. John. Terima kasih untuk Desi juga, dan terima kasih untuk Anda Sobat Maestro yang sudah menyimak perbincangan kami. Saya percaya perbincangan ini boleh menjadi satu masukan yang berharga buat setiap kita menjaga kesehatan jantung, paru-paru, dan sekitar situ ya. Tapi keseluruhan tubuh kita juga harus dijaga tentunya. Oke, tetap stay tune di 92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound.